Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Jagar dengan NPM 22888. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek manajemen UMK berbasis perangkat lunak kami. Baik, saya akan mempresentasikan pada tahap satu proyek chapter. Terbelakang dari proyek kami ini adalah tujuan untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengelola keuangan mereka secara lebih efektif dan efisien melalui sebuah platform berbasis perangkat lunak. Ya, tujuan dari proyek kami ini adalah menyediakan solusi perangkat lunak yang sederhana dan mudah digunakan bagi UMKM. Akan membantu mereka dalam mencatat transaksi, memantau arus kas, menghitung laba rugi, dan membuat laporan keuangan dasar. Berikan wawasan tentang kesehatan keuangan bisnis yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Dan meningkatkan literasi keuangan digital UMKM melalui teknologi, sehingga mereka dapat bersaing lebih baik di era ekonomi digital. Part dari proyek kami adalah mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan keuangan, hemat waktu dan biaya dalam pengelolaan keuangan, memiliki akses terhadap informasi keuangan yang lebih akurat dan real time, untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, ini adalah data dan informasi keuangan UMKM-nya. Sebagai contoh, pemasukan bulanan yang dapat diterima bisa mencapai 15 juta sampai 30 juta dalam per bulan. Dan pengeluaran dalam per bulan bisa mencapai 10 juta sampai 25 juta per bulan. Dan 5 sampai 20 transaksi per hari. Dan saldo akhir arus kas bulanan jumlah 5 juta sampai 8 juta. Dan kebutuhan dan harapan pengguna untuk perangkat lunak ini adalah memungkinkan pencatatan cepat tanpa banyak langkah, menghasilkan laporan otomatis untuk membantu kinerja keuangan, notifikasi otomatis untuk tagihan bulanan, mudahkan pengguna melihat arus kas masuk dan keluar. Agar perangkat lunak dapat akses oleh berbagai pengguna dengan spesifikasi perangkat yang bervariasi, kami menetapkan spesifikasi minimum sebagai berikut. Platform Android, spesifikasi minimumnya adalah Android 5.0, RAM 2 GB, dan dapat berjalan di ponsel berspesifikasi rendah. Web dapat berjalan browser, Chrome, atau Firefox. Dan bahasa untuk perangkat lunak kali ini adalah bahasa Indonesia. Sumber daya proyek kami ini terdapat 5 entitas. Yang pertama, Dimas Raditya Sanjaya sebagai project manager, Dodi Saputra sebagai developer 1, Rakian Noval sebagai developer 2, Nanda Alfirananda sebagai desainer UI UX, dan Wahyu Mulyadi Siregar sebagai analisis keuangan. Dan selanjutnya risiko yang diidentifikasi untuk perangkat lunak kami ini adalah keterbatasan anggaran. Jadi biaya proyek melebihi anggaran karena perubahan spesifikasi dan dapat kemungkinan tinggi dan dampaknya juga tinggi. Dan strategi kami untuk mitigasinya adalah penyediaan anggaran kontingensi sebesar 10% dari total anggaran. Selanjutnya adalah risiko keamanan data, seperti potensi pelanggaran keamanan data pengguna, dan strategi mitigasinya adalah mengimplementasikan enkripsi data dan audit berkala dan pelatihan tim keamanan. Risiko ketiga, risiko promosi. Promosi tidak mencapai target pengguna 500 UMKM dalam 6 bulan. Kemungkinannya sedang dan dampaknya tinggi. Banyak strategi mitigasi yang kami gunakan untuk itu adalah kampanye digital aktif dan kerjasama dengan asosiasi UMKM. Dan selanjutnya, kualitas pengujian tidak optimal. Pengujian tidak mencakup perangkat dengan spesifikasi rendah.
dengan kemungkinan sedang dan dampak yang sangat tinggi. Dan strategi mitigasi yang kami gunakan adalah menambah alokasi waktu dan anggaran untuk pengujian perangkat low-end. Dan target spesifik proyek kami adalah mencapai kepuasan pengguna minimal 80% untuk antarmuka aplikasi. Dan selanjutnya mengurangi kesalahan pencatatan hingga 90% dibandingkan dengan pencatatan manual. Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan SLA EMKM untuk mempermudah akses permodalan. Dapatkan 500 UMKM pengguna dalam 6 bulan pertama setelah peluncuran untuk uji pasar. Selanjutnya meningkatkan pemahaman pengguna mengenai pengelolaan keuangan dasar dalam 6 bulan. Pada proyek manajemen keuangan untuk UMKM berbasis perangkat lunak, terdapat beberapa pihak atau stakeholder yang berperan penting dalam perencanaan, pengembangan hingga implementasi dan keberlanjutan proyek. Berikut adalah daftar lengkap stakeholder yang terlibat beserta peran dan pengaruhnya. Stakeholder pertama yaitu tim manajemen proyek, mengelola dan mengawasi keseluruhan proyek, dan pengaruh mereka adalah mengambil keputusan penting terkait jadwal, anggaran, proyek, prioritas proyek. Selanjutnya adalah pengembang proyek lunak, rancang, membangun, dan menguji perangkat lunak. Pengaruh mereka adalah menyediakan solusi teknis yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Ini adalah stakeholder desainer UI UX, desain antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif. Tentukan tingkat kepuasan pengguna dan kemudahan pengguna perangkat lunak. Analisis selanjutnya adalah analisis keuangan, menyediakan pengetahuan terkait standar akuntansi dan keuangan. Pengaruhnya adalah memastikan perangkat lunak sesuai dengan standar akuntansi UMKM. Selanjutnya adalah pengguna akhir, berikan masukan yang menentukan fitur dan fungsionalitas perangkat lunak. Selanjutnya adalah tim dukungan teknis, berikan dukungan teknis pasca peluncuran perangkat lunak. Dan investor dana proyek menyediakan pendanaan proyek, memberikan dana untuk pengembangan dan berpotensi mempengaruhi arah proyek. Ini adalah regulator keuangan dan akuntansi. Mengatur standar yang harus dipenuhi oleh UMKM menjamin kepatuhan perangkat lunak terhadap peraturan akuntansi yang berlaku. Selanjutnya adalah tim pengujian QA QC melakukan pengujian untuk menjamin kualitas perangkat lunak. Tentukan kualitas akhir perangkat lunak sebelum diluncurkan ke pengguna. Selanjutnya adalah lembaga keuangan berpotensi untuk menjaga pengguna data verifikasi UMKM. Pengaruhnya adalah mempermudah akses UMKM untuk mendapatkan dukungan formal. Dan untuk jadwal proyek kami ini, pertama adalah proyek capture, penyusunan latar belakang dan tujuan. Durasinya 1 minggu, dimulai dari tanggal 1 November 2024 sampai 7 November 2024. Selanjutnya adalah identifikasi stakeholder, identifikasi pihak yang terlibat. Durasi 1 minggu, dari mulai 8 November sampai 14 November. Selanjutnya adalah development management plan, yaitu melakukan penyusunan rencana proyek, rencana pengelolaan proyek dengan durasi 2 minggu, dimulai dari tanggal 15 November sampai 28 November. Selanjutnya adalah penyusunan anggaran, revisi dan penyesuaian anggaran dengan durasi 1 minggu juga. Lanjut keamanan data, penyiapan enkripsi, audit, dan pelatihan keamanan. Durasi 2 minggu. Adalah promosi, perencanaan eksekusi kampanye digital dengan durasi 3 minggu. Selanjutnya adalah pengembangan perangkat lunak, buatan dan pengujian aplikasi dengan durasi 3 bulan. Dan peluncuran dan evaluasi, uji coba aplikasi peluncuran resmi, durasi 2 bulan. Kemudian adalah anggaran proyek. Anggaran ini mencakup semua aspek pengembangan, pengujian, pelatihan, dan dukungan teknis selama fase awal implementasi. Pada pengembangan perangkat lunak, biaya untuk tim pengembang back-end dan front-end dengan biaya 100 juta.
Desain UI UX, desain antarmuka pengguna yang ramah bagi UMKM dengan biaya 20 juta, dan pengujian dan debugging dengan biaya 25 juta, dengan pelatihan pengguna dengan biaya 10 juta, dukungan teknis dan pemeliharaan dengan biaya 15 juta, dan kontingensi dengan biaya 15 juta. Ini tahap 2 planning. Pada tahap ini kami akan menyusun rencana pengembangan proyek secara lebih rinci dengan fokus pada aktivitas per bulan untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan kualitas yang diharapkan. Pada bulan pertama, November 2024, perencanaan awal dan penyusunan dokumen proyek. Aktivitas pertama adalah penyusunan latar belakang dan tujuan, kedua identifikasi stakeholder, ketiga penyusunan anggaran dan jadwal, keempat pengesahan dokumen dan perencanaan. Pada bulan kedua, Desember 2024, desain dan persiapan pengembangan. Pertama adalah susunan desain UI UX, dan minggu kedua sampai ketiga prototyping dan uji tampilan. Keempat, persiapan pengembangan perangkat lunak. Pada bulan ketiga sampai bulan keempat, pada minggu pertama sampai keempat pengembangan back-end, dan pada minggu ke-1 sampai minggu keempat Februari pengembangan front-end. Pada bulan 5 Maret 2025 pengujian dan perbaikan. Pada minggu pertama yaitu pengujian fungsionalitas. Pada minggu kedua adalah debugging. Ketiga sampai keempat pengujian ulang dan perbaiki lanjutan. Pada bulan ke-6 pelatihan dan persiapan peluncuran. Pada minggu pertama pelatihan pengguna UMKM. Pada minggu kedua dan minggu ketiga sosialisasi dan uji coba pengguna. Dan pada minggu keempat persiapan akhir peluncuran. Dan pada bulan ke-7 Mei 2025 yaitu peluncuran dan dukungan awal. Pada minggu pertama yaitu peluncuran resmi. Pada minggu kedua sampai minggu keempat yaitu dukungan teknis awal. Pada bulan 18 sampai 12 nih sampai September 2025 yaitu pemantauan dan dukungan pasca peluncuran. Pada Juni sampai September dukungan teknis dan pemeliharaan. Dan pada bulan Agustus evaluasi pengguna awal. Pada bulan September laporan akhir dan evaluasi. Dan selanjutnya adalah rancangan biaya per bulan yang dirancang berdasarkan kebutuhan setiap bulannya. Biaya ini mencakup pengembangan pelaksanaan, desain, pengujian, pelatihan, dan serta dukungan pasca peluncuran. Pada November 2024, perencanaan awal dan penyusunan dokumen dengan biaya 10 juta. Pada bulan Desember 2024, desain UI UX dan persiapan pengembangan total biaya 30 juta, yang mencakup desain UX 20 juta, persiapan prototipe dan alat pengembangan 10 juta. Pada Januari 2025, pengembangan backend total biaya 30 juta. Pada Februari, pengembangan front end dengan biaya 30 juta. Pada Maret 2025, ujian dan perbaikan dengan biaya total 25 juta yang mencakup ujian QA dan perbaikan. Pada bulan April 2005 yaitu pelatihan dan sosialisasi. Pertama adalah pelatihan pengguna total biaya 20 juta dan yang mencakup 10 juta untuk pelatihan pengguna dan sosialisasi fitur 5 juta, persiapan peluncuran 5 juta. Pada Mei 2025 peluncuran dan dukungan awal dengan total biaya 10 juta yang mencakup biaya peluncuran 5 juta dan dukungan teknis awal 5 juta. Pada bulan Juni sampai September 2025 yaitu dukungan dan pemeliharaan pasca peluncuran total biaya 20 juta, dukungan teknis dan pemeliharaan bulanan 5 juta per bulan. Ya, dan kontingensi yang berupa dana cadangan, dana cadangan untuk kebutuhan proyek yang total biaya 15 juta. Tahap ketiga, direct dan pengarahan aktivitas. Manajemen aktivitas dalam proyek ini dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas dan pemantauan progres secara rutin. Pendekatan ini melibatkan pertama, project manager lakukan mengelola keseluruhan proyek, memantau proyek dan menyelesaikan hambatan proyek. Dan untuk backend mengembangkan sistem inti aplikasi dan integrasi database.
Dan untuk front end membuat antarmuka pengguna dan menghubungkan dengan sistem back end. Dan desainer UI UX mendesain antarmuka aplikasi yang sederhana dan intuitif. Dan analisis keuangan menjamin kesesuaian fitur aplikasi dengan standar akuntansi UMKM. Pembagian tugas berdasarkan peran setiap anggota. Untuk project manager mengelola keseluruhan proyek, memantau progres dan menyelesaikan hambatan proyek. Untuk back-end mengembangkan sistem aplikasi dan integrasi database. Untuk front-end membuat antarmuka pengguna dan menghubungkannya dengan sistem back-end. Untuk UI UX mendesain antarmuka aplikasi yang sederhana dan intuitif. Analisis keuangan menjamin kesesuaian fitur aplikasi dengan standar akuntansi UMKM. Jadwal dan milestone aktivitas. Untuk milestone desain UI UX, mendesain antar aktivitas utama, mendesain antarmuka dan prototipe durasi 3 minggu. Tanggal selesai 26 Desember. Untuk backend, membuat sistem database dan fitur inti dengan durasi 6 minggu. Tanggal selesai 6 Februari 2025. Dan frontend mengintegrasikan antarmuka pengguna, durasi 6 minggu, tanggal selesai 6 Februari 2025. Dan untuk pengujian dan debugging, uji coba dan perbaikan sistem dengan durasi 4 minggu dari tanggal selesai 5 Maret sampai 2025. Dan pelatihan dan sosialisasi, berikan pelatihan kepada pengguna dengan durasi 2 minggu sampai tanggal selesai 19 Maret 2025. Berkomunikasi di atas berdasarkan kebutuhan aktivitas tim untuk memastikan informasi tersampaikan tepat waktu. Jenis komunikasi yaitu rapat mingguan dengan tujuan mengevaluasi progres identifikasi masalah, frekuensi setiap minggu, media Zoom atau Google Meet beserta semua anggota tim. Jenis selanjutnya laporan status pembaruan status proyek kepada stakeholder 2 minggu sekali, media email, project manager, dan stakeholder. Selanjutnya adalah diskusi teknis harian, koordinasi teknis antar anggota tim, frekuensi setiap hari, media, Slack, atau tim, peserta, developer, dan QA. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya. Proyek ini memanfaatkan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi untuk mendukung pelaksanaan yang efisien. Di masalah saja, proyek manager, manajemen proyek, mitigasi risiko, Dodi Saputra Simanjorang, developer back-end, pengembangan sistem berbasis server, Raken Novel Ardana, developer front-end, pengembangan antarmuka pengguna, Nanda Alfirananda, desainer UX, desain antarmuka dan pengalaman pengguna, Wahyu Mulyadi Sekar, analisis keuangan standar akuntansi untuk UMKM, dan sumber daya keuangan, terdapat beberapa komponen anggaran, dan komponen pertama pengembangan perangkat lunak dengan biaya 100 juta, desain UX 20 juta, pengujian dan debugging 25 juta, pelatihan pengguna 10 juta, kontingensi 15 juta dengan total 170 juta. Tahap 4, monitor dan kontrol project. Monitor dan kontrol project. Pengukuran kinerja aplikasi manajemen keuangan untuk UMKM. Bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi aplikasi dalam membantu pelaku UMKM mengelola keuangan mereka. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap berbagai indikator kinerja yang relevan, serta umpan balik dari pengguna. Hasil pengukuran kinerja disajikan dalam tabel berikut. Efektivitas fitur, persentase fitur yang berfungsi dengan baik dengan hasil 95%. Selanjutnya kepuasan pengguna, persentase pengguna yang puas dengan hasil 88%. Frekuensi penggunaan rata-rata akses aplikasi per minggu 4 kali per minggu. Durasi penggunaan waktu rata-rata per sesi sama dengan 15 menit. Selanjutnya adalah audit sistem. Dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi standar kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku beberapa aspek. Audit meliputi kepatuhan terhadap standar akuntansi, memastikan bahwa laporan keuangan dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi UMKM. Selanjutnya adalah audit keamanan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap data pengguna. Selanjutnya adalah evaluasi proses pengembangan perangkat lunak untuk memastikan semua tahapan telah dijalankan sesuai dengan metode yang pengembangan yang disepakati. Aspek yang diaudit yaitu kepatuhan standar akuntansi,
Temuan memenuhi sebagian besar standar yang rekomendasi peningkatan pada dokumentasi laporan, keamanan data, ditemukan celah keamanan pada enkripsi data, implementasi enkripsi AES 2256 dan audit rutin adalah performa aplikasi, penurunan performa pada perangkat dengan RAM 2 GB, optimasi kode untuk mengurangi pengguna memori, dan memori, dan selanjutnya adalah umpan balik pengguna, beberapa fitur dinilai kurang intuitif, pelatihan tambahan untuk pengguna awal, pengujian rancangan, jenis pengujian unit testing menguji komponen individual dengan status berhasil, integration testing menguji interaksi antar modul dengan status berhasil, user acceptance testing uji coba oleh pengguna akhir dengan status 90% puas. Dan untuk use case-nya, user dapat login, mencatat transaksi, melihat laporan keuangan, melihat artikel, dan melihat event. Dan entitas admin dapat melakukan login, mengelola artikel, dan mengelola event. Tahap keempat, pengelolaan perubahan proyek. Lanjut ke tahap sebelumnya di mana proyek kami telah mencapai tahap pengujian dan persiapan peluncuran. Pada tahap ini kita akan membahas penerapan kontrol perubahan yang terintegrasi untuk memastikan setiap modifikasi yang dilakukan pada proyek dapat dikelola dengan baik. Evaluasi terhadap biaya, optimasi perangkat lunak dengan kebutuhan biaya 10 juta, kontingensi dana kontingensi dengan sisa kontingensi adalah 15 juta. Selanjutnya adalah perubahan pengujian tambahan dengan kebutuhan biaya 5 juta dengan sumber daya kontingensi dengan sisa kontingensi 10 juta. Selanjutnya adalah promosi digital tambahan dengan kebutuhan biaya 5 juta kontingensi, perdana kontingensi dengan sisa kontingensi 5 juta. Eh, Dalam proyek kami manajemen pengelolaan perubahan untuk perubahan menjadi elemen penting untuk menjaga agar setiap perubahan dilakukan tidak mengganggu alur kerja anggaran atau kualitas akhir. Analisis laporan menunjukkan beberapa tantangan dalam perubahan anggaran, waktu dan spasi. Kemudian memerlukan strategi kontrol perubahan yang integrasi. Proses persetujuan perubahan. Dokumentasi awal semua usulan perubahan seperti optimasi perangkat lunak dokumentasi secara rinci termasuk alasan, dampak, dan estimasi kebutuhan biaya. Kedua, evaluasi oleh tim proyek, misalnya usulan untuk memperpanjang durasi debugging dari 2 minggu menjadi 4 minggu, dievaluasi berdasarkan dampak terhadap milestone peluncuran. Yang ketiga, pengesahan stakeholder. Stakeholder utama memberikan persetujuan setelah mempertimbangkan analisis manfaat dan biaya dari perubahan tersebut. Yang keempat, penerapan dan pemantauan. Perubahan seperti optimasi performa aplikasi diterapkan dalam pengembangan dengan jadwal pemantauan mingguan untuk memastikan hasil yang sesuai. Analisis dampak perubahan. Waktu, penambahan waktu untuk debugging dan pengujian kompatibilitas memperpanjang durasi proyek secara keseluruhan, namun dampak ini dikelola dengan menyesuaikan jadwal tanpa mengubah target peluncuran. Biaya pengguna dana kontingensi sebesar 15 juta untuk mengatasi perubahan menunjukkan kesiapan finansial proyek kami dalam menghadapi tantangan mendadak. Kualitas perubahan seperti optimasi performa aplikasi meningkatkan kualitas perangkat lunak sehingga meningkatkan kepuasan pengguna awal yang sebelumnya melaporkan masalah pada perangkat low end. Tahap keenam, finishing. Closing project. Pelatihan pengguna. Pelatihan singkat diadakan untuk pengguna UMKM mencakup penggunaan fitur dasar aplikasi, materi pelatihan, cakup pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, dan pengelolaan data. Latihan dalam 2 sesi, satu sesi teori, satu sesi praktik langsung. Selanjutnya adalah dukungan teknis. Tim dukungan teknis disiapkan untuk memberikan bantuan selama 6 bulan setiap peluncuran. Dukungan mencakup pemecahan masalah teknis, pembaruan perangkat lunak, dan penanganan umpan balik dari pengguna. Saluran komunikasi seperti email, platform pesan instan digunakan untuk ke tim dukungan. Metode pelatihan. Pelatihan tatap muka. Pelatihan langsung bagi 20-30 MKM meliputi pengguna aplikasi laporan keuangan dan pengelolaan transaksi. Durasi 2 hari. Yang fasilitator, analisis keuangan, dan developer. Metode pelatihan, pelatihan online, webinar bulanan untuk semua pengguna dengan sesi tanya dan demonstrasi langsung. 1 hari pengembangan analisis keuangan. Panduan interaktif, panduan step by step dalam aplikasi tersedia kapan saja untuk membantu pengguna. Pelatihan berkelanjutan, webinar dan update materi pelatihan setiap kuartal untuk pengguna baru dan lama, setiap 3 bulan pengembangan dan analisis keuangan. Terima kasih.
Dan baik, saya akan memulai mendemokan dari aplikasi kami ini. Halaman page pertama dimulai dengan halaman login. Dan pertama-tama kita akan membuat akun dulu. Setelah selesai membuat akun, kita kembali ke halaman login. Kita login. Dan halaman home screen yang pertama ditampilkan adalah halaman pemasukan dan pengeluaran. Di halaman ini kita akan melihat pemasukan dan pengeluaran kita harian. Dan di halaman menu ada terdapat menu-menu. Pertama adalah menu laporan. Ini akan menampilkan laporan bulanan dari pemasukan dan pengeluaran kita dan dapat melihat totalnya juga. Dan menu transaksi terjadwal. Di sini kita akan melihat transaksi kita yang sudah dijadwalkan untuk bulan hari ini dan bulan seterusnya. Dan menu artikel, di sini kita akan melihat eh, berita tentang pasar hari ini atau yang lainnya. Halaman event adalah halaman yang menampilkan jika akan ada acara event mengenai UMKM. Di halaman tambah, ini akan menampilkan eh, apakah kita akan menambahkan transaksi harian. Dan kita akan memasuki tipe transaksi dan nominal, tanggal, dan catatan. Dan halaman transaksi akan menampilkan pengeluaran kita eh, dalam bulan itu dalam bentuk per hari. Dan halaman profil akan menampilkan nama nama user dan menu pengaturan dan logout dan juga alamat. Baik, sekian dari hasil demo saya kali ini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.